Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Zufar. NIM saya 111221386 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan kepemimpinan. Abstrak. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan dorongan dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Komponen terpenting yang dapat dilihat dari tanggung jawab seorang manajer adalah kepemimpinan, leadership, yang mengarahkan atau memberi inspirasi kepada orang lain untuk meraih sasaran organisasi. Kepemimpinan mencakup penggunaan pengaruh dan kekuasaan melalui komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan pusat sebagai besar aspek bisnis karena komunikasi menghubungkan perusahaan dengan semua pemangku kepentingan stakeholders seperti pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas, dan negara. Pembahasan motivasi. Untuk memahami tentang motivasi, kita akan bertemu dengan beberapa teori tentang motivasi. Beberapa diantaranya yaitu: 1. Teori Maslow atau teori kebutuhan. Yang kedua ada teori hierarki kebutuhan Adler atau teori RG. Yang ketiga adalah teori X dan Y. Yang keempat teori Herzberg, teori dua faktor. Teori tiga kebutuhan Max-Salan, teori penguatan B.F. Skinner, teori Victor H. Fromm, teori atau teori harapan, teori penetapan tujuan, dan teori kesetaraan. Komponen terpenting yang dapat dilihat dari tanggung jawab seorang manajer adalah kepemimpinan, yang mengarahkan atau memberi inspirasi kepada orang lain untuk meraih sasaran organisasi. Kepemimpinan mencakup penggunaan pengaruh dan kekuasaan melalui komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan pusat sebagian besar aspek bisnis karena komunikasi menghubungkan perusahaan dengan semua pemangku kepentingan stakeholder. Definisi motivasi menurut Robbins and George tahun 2008, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Mukzam dan Priyambada tahun 2011, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi kebutuhan individual. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu. Menurut Alteza tahun 2011, motivasi merupakan kondisi psikologis hasil dari interaksi antara kebutuhan seseorang dan faktor-faktor luar yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak dan berusaha. Menurut Bond and Coates tahun 2014, motivasi pegawai adalah kunci manajemen yang efektif. Proses motivasi dihasilkan dari kebutuhan yang selanjutnya melahirkan perilaku dorongan yang berorientasi pada tujuan dan menghasilkan pemenuhan kebutuhan pada akhirnya. Sumber motivasi. Motivasi merupakan keadaan yang mengakibatkan, mempengaruhi, dan memelihara perilaku manusia. Kendati demikian, motivasi juga merupakan subjek yang sangat membingungkan karena tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku yang nampak. Manajer memiliki tugas untuk memotivasi para karyawannya agar mau bekerja keras demi mencapai tujuan perusahaan. Termotivasi tidaknya karyawan dan tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan dapat diamati dari perilaku yang berupa intensitas, arah, dan ketekunannya dalam melakukan pekerjaan. Proses motivasi seperti yang disampaikan Bond and Coates tahun 2014, proses motivasi dihasilkan dari kebutuhan yang selanjutnya melahirkan perilaku atau dorongan yang berorientasi pada tujuan untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan pada akhirnya. Terdapat 3 elemen proses motivasi, yaitu kebutuhan, yang kedua adalah dorongan atau motif, yang ketiga adalah intensif. Teori motivasi
dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan atau konten berfokus pada faktor-faktor dalam diri individu, apa yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Teori Maslow, teori X dan Y, teori RG, teori dua faktor Herzberg, dan teori tiga kebutuhan Maslach termasuk dalam teori kepuasan. Yang kedua adalah teori proses, berfokus pada bagaimana dan dengan cara apa perilaku didorong, diarahkan, dipertahankan, dan dihentikan. Teori harapan, teori penguatan, dan teori kesetaraan termasuk dalam teori proses. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan berkaitan dengan penanganan perubahan. Mereka menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan, kemudian menyatukan, mengkomunikasikan, dan mengilhami orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kepemimpinan merupakan konsep yang lebih sempit dari manajemen. Kepemimpinan diartikan sebagai satu seni untuk mendorong bawahan agar melaksanakan tugas dengan hati lapang dan mengerti. Dan seni mempengaruhi bawahan agar mau bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan pemimpin. Terdapat 7 fungsi kepemimpinan, yaitu penengah, pengajar, pemenuh tujuan, katalisator, pemberi jaminan, mewakili, dan pembangkit semangat. Teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan kontemporer, definisi sederhana dari kepemimpinan kontemporer, menekankan pemimpin sebagai pembentuk makna atau menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik untuk mengendalikan bawahannya. Berikut merupakan teori kepemimpinan kontemporer, meliputi 1. Teori atribusi kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional. Yang keempat adalah kepemimpinan transaksional, dan yang terakhir kepemimpinan visioner. Peran pemimpin kontemporer yaitu bersedia memimpin tim, mentoring, dan mampu memimpin diri sendiri. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang disenangi dan digunakan dalam mempengaruhi pihak lain, terutama para bawahan. Bond and Kurtz, tahun 2002, mengatakan bahwa para peneliti umumnya mengidentifikasi serangkaian gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat partisipasi karyawan. Yang pertama adalah ada kepemimpinan otorkratik. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga adalah kepemimpinan bebas kendali. Gaya otoriter. Gaya otoriter yaitu gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata tanpa melibatkan karyawan. Ciri-ciri gaya otoriter adalah sebagai berikut. Yang pertama, wewenang mutlak terpusat pada atasan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin tanpa konsultasi dengan karyawan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Yang keempat, pengawasan dilakukan secara ketat. Yang kelima, lebih banyak kritik daripada pujian. Dan yang terakhir, pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Gaya demokratis. Gaya demokratis yaitu gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik gaya demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung dua arah. Yang keempat, bawahan diberi kesempatan untuk berprakasa dan menyampaikan saran. Yang kelima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Dan yang terakhir, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Gaya bebas kendali, yaitu gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menyerahkan sebagian besar keputusan pada bawahan. Pengawasan kepada bawahan sangat minimal. Prakarsa selalu datang dari bawahan. Selanjutnya, kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. Yang kelima, hampir tidak ada pengarahan dari atasan. Dan yang terakhir, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan.
Demikian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.